Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran kali ini, yaitu dengan tema e-learning sebagai media pengembangan pembelajaran PAI, di mana saya, Lailatul Mubarokah, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, akan melakukan wawancara dengan salah satu dosen Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan, di mana podcast ini diambil untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media pembelajaran PAI yang diampuh oleh Dr. Hajjah Samsul Susilawati MPD. Simak selengkapnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pagi hari ini saya sudah ditemani dengan salah satu dosen Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan, yakni Bapak Dr. Ahmad Sayyi MPD, yang akan mengulas secara singkat tentang e-learning sebagai media pengembangan pembelajaran PAI. Sebelumnya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Di sini Bapak, kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi juga sangat berperan di dalam dunia pendidikan. Di sini mungkin pada awalnya saya akan mengulas tentang seberapa efektif media pembelajaran selama ini. Yang pertama yaitu dalam Bapak menyampaikan materi selama ini di Institut Agama Islam Al-Khairat kepada mahasiswa, apakah Bapak itu menggunakan media pembelajaran dan biasanya media apa yang Bapak gunakan di sana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait media dan pentingnya menggunakan media dalam proses belajar mengajar, itu sudah menjadi tanggung jawab semua dosen dan semua guru, apalagi era Society 5.0 ini menuntut semua tenaga pendidik untuk menggunakan media pembelajaran dan sekreatif mungkin. Sebab era ini mahasiswa ataupun siswa, dosen ataupun guru sudah pasti tahu bagaimana siswa dapat menangkap mata pelajaran, apalagi mata pelajaran PAI yang notabene jenuh bagi mereka, bagi siswa. Oleh karena itu, media menjadi penting. Ada beberapa media yang sering saya gunakan dalam setiap proses belajar mengajar, baik di kampus maupun ketika saya mengajar membantu salah satu asatidz yang ada di asrama MAN Pamekasan. Salah satunya media yang saya gunakan adalah media audiovisual misalnya, sebagaimana tercantum bahwa media video ketika seperti kemarin misalnya, saat Indonesia dan bahkan dunia dilanda COVID-19, media yang sering digunakan adalah media aplikasi Zoom meeting gitu ya, kemudian e-learning, kemudian WA misalnya, grup WA, dan video-video yang kemudian dibuat oleh mahasiswa ataupun siswa. Pernah suatu ketika saya di Al-Khairat itu, ketika mahasiswa sedang berada di rumahnya masing-masing, presentasi makalah itu dipresentasikan dengan menggunakan video, dan video itu dikirim ke saya, baik ke grup ataupun di media. Kebetulan di Al-Khairat itu saya sampai sekarang mengajar mata kuliah atau mengempu mata kuliah metode pembelajaran PAI atau metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam.
yang pada saat ini tidak hanya teorinya saja yang harus dikuasai oleh mahasiswa, tapi prakteknya. Jadi ketika mahasiswa berhalangan hadir ke kampus, misalnya, maka dia diminta untuk membuat video yang menggambarkan metode yang harus dia bahas. Jadi mempraktekkan metode, misalnya metode ceramah atau metode tutorial online dan lain sebagainya. Maka dia diminta untuk membuat video yang mana video itu bagian dari alat mereka harus bisa, kan seperti itu. Dan itu yang sering saya gunakan, Mbak. Dan media menjadi penting bagi siapapun, apalagi bagi pendidik, karena media merupakan salah satu alat untuk mentransformasikan ilmu juga, walaupun terkadang dilakukan secara tidak langsung karena keterbatasan waktu, karena COVID misalnya kayak kemarin, media menjadi satu-satunya untuk membantu tetap menyampaikan pendidikan kepada anak bangsa di Indonesia ini. Terima kasih. Untuk kendala dari media yang sering Bapak gunakan dalam menyampaikan pembelajaran itu bagaimana, Pak? Media yang saya gunakan ketika di kampus misalnya, yang sering terkendala itu kalau kaitannya dengan media yang berhubungan dengan harus online lah kira-kira. Biasanya data dan wifi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepekaan mahasiswa terhadap apa yang disampaikan oleh guru ataupun dosennya. Cenderung mereka seolah-olah yang penting hadir, yang penting mengerjakan tugas dan seperti itu. Oleh karena itu, walaupun media yang kita gunakan misalnya jarak jauh, proses pembelajarannya dilakukan jarak jauh, kita harus tetap melakukan evaluasi, koordinasi, dan kemudian harus diselesaikan masalahnya apa, dan penugasan tidak harus menunggu pada membuat video, tapi dia juga harus membuat oret-oretan yang harus diupload pada media yang telah disediakan. Jadi kalau ditanya apa tadi? Tentang kendala. Tentang kendala, kalau menurut saya kesiapan personnya, kesiapan dosen kalau dosen, kesiapan guru kalau guru, kemudian kesediaan alat yang digunakan oleh dosen ataupun guru, kemudian alat komunikasi yang juga digunakan oleh mahasiswa ataupun dosen, karena mahasiswa seperti di Al-Herod misalnya tidak semuanya memiliki alat komunikasi itu. Bukan tidak memiliki, karena memang ada larangan dari kampus, sehingga dosen ataupun pendidik harus benar-benar bisa memberikan inisiatif atau cara-cara sehingga media itu tetap digunakan dengan baik. Kebetulan kalau yang saya lakukan, walaupun itu masuk kendala bagi saya minta tolong bekerja sama dengan pihak pesantren untuk menyediakan proyektor yang mana proyektor itu kemudian bisa digunakan oleh mahasiswa untuk melihat bagaimana proses pembelajaran itu tetap berlangsung. Seperti itu, Mbak. Baik, Bapak. Tadi kan sudah disampaikan tentang penggunaan media ini. Lah, bagaimana pendapat Bapak jika yang diterapkan saat ini kan ada e-learning. Lah, itu bagaimana pendapat Bapak tentang e-learning? E-learning sejatinya efektif, karena saya selain ngajar di Al-Herod, saya juga ngajar di Universitas Terbuka atau UT, yang notabene saya menggunakan aplikasi e-learning itu. Cuma tidak semua lembaga punya aplikasi yang namanya aplikasi e-learning. Oleh karena itu, kalau ditanya soal e-learning itu bagi saya enak. Dan kita bisa mengajar sesuai kesepakatan dengan mahasiswa, tidak perlu diatur oleh kampus. Kampus hanya memberikan rambu-rambu pertemuannya setiap minggu kita bertemu berapa kali. Nah, di Al-Herod mungkinkah
e-learning itu digunakan? Mungkin, tapi kendalanya tadi, karena rata-rata mahasiswa di Al-Herod itu mayoritas kalau boleh dipresentasikan 95% dari santri yang bernaung di Yayasan Al-Herod. Setidaknya ada 6 pesantren yang terbesar di kota-kota yang menyumbangkan mahasiswa untuk biaya Al-Herod seperti itu. Nah, ketika dihadapkan pada mahasiswa yang berlatar belakang santri atau yang mukim di pesantren, maka e-learning ini menjadi tidak efektif. Kenapa? Karena e-learning, karena mahasiswa tidak semuanya bisa diizinkan untuk membawa laptop ataupun HP dan lain sebagainya. Berarti antara efektif dan tidak efektifnya itu juga tergantung pada lingkungannya. Tergantung pada lingkungan. Tapi kalau sejauh yang saya alami ketika saya mengajar mahasiswa UTI, itu efektif sekali. Bahkan mahasiswa saya itu ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera, yang tergabung dalam kelas karya ilmiah yang dari universitas terbuka. Tapi kalau di Al-Herod, saya pernah mencoba menawarkan itu. Tapi kemudian pimpinan menyampaikan bahwa mahasiswa kita bermukim di pesantren dan rasanya berat sekali untuk kita aplikasikan e-learning itu. Demikian. Kalau seandainya terdapat kelebihan, pasti kan ada kekurangannya dalam penggunaan e-learning ini. Menurut Bapak itu seperti apa? Kan maksudnya faktanya itu kita menggunakan media, terkadang itu mahasiswa itu hanya hadir, tetapi dia hadir secara virtualnya, tapi jiwanya itu tidak hadir. Itu menurut Bapak seperti apa? Kalau kita tarik ke dimensi tasawuf atau dalam Islam, bagaimana proses pendidikan itu berlangsung, itu kan mengharuskan bertemunya seorang guru, seorang guru dengan murid dengan guru. Jika tidak bertemu, mana mungkin ilmu itu bisa ditransferkan, kan seperti itu. Karena apalagi di pesantren mengharuskan bersatunya satu majelis gitu ya, antara guru dengan antara kiai dengan santri dengan kiai. Kenapa demikian? Menurut pemikiran salah satu tokoh, bahwa berkumpulnya seorang guru dengan murid itu akan mendapatkan keberkahan, akan berbeda jauh dengan siswa yang berjauhan dengan gurunya. Nah, kalau ditanya masalah apa tadi yang sampean tanyakan? Kekurangan dan kelebihannya adalah kita seorang guru tidak perlu datang ke lokasi, atau dosen tidak perlu datang ke lokasi atau ke sekolah, hanya cukup dari rumahnya kita di hadapan laptop dan lain sebagainya dengan menggunakan media Zoom meeting atau e-learning atau e-learning dan lain sebagainya. Karena aplikasi-aplikasi pembelajaran pada era Society 5.0 pasca COVID-19 itu banyak sekali, Mbak. Maka dari itu kekurangannya adalah keberkahan ilmu yang didapatkan, karena ini kaitannya dengan mata pelajaran PAI. Karena sejatinya kalau PAI itu kan butuh bukan hanya teori tapi pengamalan. Pengamalan akan dilakukan apabila dia mendapatkan barokah dari ilmunya, kan seperti itu. Kemudian itu kekurangannya ya. Jadi nilai keberkahan dari ilmu, dari majelis ilmu itu kurang. Kemudian kelebihannya tadi yang saya sampaikan, bahwa siswa tidak perlu berangkat ke sekolah atau mahasiswa tidak perlu berangkat ke kampus, hanya di depan laptopnya. Tetapi terkadang memang banyak mahasiswa dan siswa yang mengkhianati dirinya. Mengkhianati dirinya dengan tidak hadir, seolah-olah dia hadir tapi dia tidur. Dan banyak kasus
ketika kemarin misalnya COVID-19 menutup seluruh pendidik ataupun peserta didik melakukan proses pembelajaran secara virtual. Banyak kasus kan temuan, ternyata dia sedang asik-asikan, tiduran dan lain sebagainya, dan terekam video, dan itu sudah ramai di pemberitaan. Itu sebagian dari kekurangan yang perlu kita evaluasi bersama-sama. Iya. Jadi kesimpulan saya, kekurangannya juga ada, kelebihannya juga ada, tapi lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Lalu untuk yang terakhir, Bapak, bagaimana rekomendasi dari Bapak tentang pengembangan media ini untuk para pengajar, baik itu dosen maupun guru-guru PAI pada saat ini? Iya, pengembangan media pembelajaran itu sangat penting karena itu menjadi bekal bagi calon dosen maupun calon guru. Guru ataupun dosen tidak punya pengetahuan tentang media, dia akan menghilangkan sebagian jati dirinya sebagai guru ataupun dosen. Sebab media itu kegunaannya salah satunya adalah bagaimana siswa itu betah di kelas. Karena media pembelajaran itu bukan hanya e-learning, bukan hanya aplikasi Zoom dan lain sebagainya, tetapi media itu digunakan dalam pembelajaran, tujuannya salah satunya adalah siswa itu senang, mahasiswa senang, guru juga senang menyampaikan. Ketika siswa senang, guru senang dengan materi yang disampaikan dengan menggunakan media itu, maka ilmu yang disampaikan oleh guru, materi apa saja yang disampaikan akan mudah diserap, akan mudah dipahami oleh mahasiswa. Maka rekomendasi saya terhadap lembaga pendidikan, calon guru, calon dosen, sebaiknya kita bekali diri untuk terus mengajar bagaimana kita belajar media tidak cukup hanya bukan hanya untuk proses belajar jarak jauh, tapi media pembelajaran juga digunakan di dalam kelas, seperti misalnya kita membuat PowerPoint, itu kan bagian dari media. Kita membuat kelas itu semaksimal mungkin, desainnya misalnya desain tempat duduknya itu bagian dari media juga yang harus dikuasai oleh calon guru ataupun calon dosen seperti itu. Baik, terima kasih Bapak, dan saya dapat menangkap di sini bahwa e-learning itu juga bisa digunakan dan itu bisa efektif dan bisa juga tidak efektif tergantung dengan lingkungannya. Jadi di sini pengembangan media itu juga harus dilakukan oleh calon guru maupun calon dosen untuk menjadikan siswa ataupun mahasiswanya itu senang akan menerima pembelajaran tersebut. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih Bapak atas jawaban dari Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga video ini akan menjadi inspirasi bagi pengembangan media pembelajaran PAI selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.